Topiknya adalah mistik Kristiani menurut pengajaran Gereja Katolik. Ya, jadi terima kasih Romo sekali lagi. Mungkin kita mulai saja, kita buka dengan doa. Romo, monggo bisa memimpin doa malam ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon berkat penyertaan dan pendampingan-Mu untuk kegiatan kami pada malam hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun serta membimbing kami sehingga kami dapat semakin mengerti dan memahami tentang mistik Kristiani. Dan juga lindungilah kami, jauhkanlah serta lenyapkanlah segala macam penyakit, virus, kuasa kegelapan, segala macam kelemahan dan dosa dari tengah-tengah kami. Sehingga hidup kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi sebelum kita mulai, nanti Mas Ivan mungkin akan membawakan sepatah dua patah kata, tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit saja tata cara sedikit ya. Nanti Romo akan memberikan pemaparan soal topik. Nanti setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung. Tapi pada waktu Romo memberikan pemaparan, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di chat room juga. Ya begitu ya Romo ya. Ya, oke. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kalau ada yang terlupa untuk mute Zoom-nya, mungkin dari host bisa tolong di mute. Nanti kalau ingin bertanya tinggal dibuka dan berhalo-halo aja. Kita santai aja, ini cuma beberapa orang, kita 10-11 orang ya partisipasi malam hari ini. Oke Mas Ivan, mungkin sepatah dua patah kata. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Ibu dan terutama untuk pastor kita Romo Petrus yang berkenan untuk memberikan pembelajaran bagi kami umat di Thomas Aquino secara khusus dan wilayah Agustinus juga karena ada Ibu Mei juga di sini. Jadi tanpa berlama-lama kami memang sangat ingin mendengarkan katekese dari pastor kami karena sudah lama juga kami umat di Thomas Aquino ini tidak berkegiatan. Adapun dengan pandemi ini saya melihat bahwa ada ketakutan, ya, ada ketakutan yang merebak dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengambil topik mistik Kristiani ini karena saya percaya bahwa seorang Kristiani itu sejatinya haruslah seorang mistikus juga untuk sampai kepada Allah, karena Allah itu roh, Bapa segala roh. Siapa mau menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu pasti seorang Kristiani akan menjadi seorang mistikus. Itulah dalam pemahaman kami. Walaupun pada awalnya kami mengambil judul dunia roh, alam gaib, agak kesannya agak vulgar, tapi lalu oleh Romo di smoothing menjadi mistik. Saya pikir sejatinya sama, bahwa kekuatan daripada roh kita, Roh Kudus, itulah sekarang yang menjadi andalan kita di tengah ketidakpastian dan di tengah merebaknya pandemi ini dan semakin tidak terkendalinya semua. Jadi barangkali begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Darto dan Pak Agus dan Bu Mei dan Bu Ivi, terus Mbak Tita, terus Mbak Esti, Bang Koni dan Elsa serta Mama dan semua kita yang ada di sini terspesialis terkhusus adalah pastor kami. Demikian Romo, Tuhan memberkati, kiranya seperti doa Romo tadi ini dapat menjadi
kekuatan bagi jiwa kita dalam menghidupi kehidupan di masa pandemi yang sangat tidak nyaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Ivan. Ini supaya semangat, Mbak Maria mungkin mau menyanyikan lagu pembuka ini. Mari kita sama-sama menyanyikan. Baik, terima kasih. Saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu pembuka. Saya share screen ya. Ya, untuk mengawali promo yang akan memberikan pengajaran kepada kita. Kita mungkin tahu lagu ini ya. Saya mencoba menyanyikan dari sini, kita mengikuti dari tempat kita masing-masing. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Ini Mas Titus kayaknya di waiting room, Mbak Maria atau Mas Ivan. Ya, oke, terima kasih. Kita selesai menyanyikan lagu pembuka. Mungkin Romo, waktu kami persilahkan. Selamat datang yang baru bergabung. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang mistik Kristiani. Sebenarnya pengalaman mistik, kalau kita mendengar kata mistik itu kan seolah-olah ada sesuatu yang antara mistik, mistis, itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang tidak kelihatan gitu ya. Ada sebuah kekuatan di balik semua fenomena yang ada itu. Dalam pandangan gereja Katolik sendiri pun juga ada orang yang percaya dengan, ada yang tidak percaya dengan roh-roh, ada yang percaya. Sebenarnya kita itu bagaimana sih harusnya dalam hidup ini? Apakah ada orang mengatakan kesurupan itu hanya dari segi psikologis karena A, B, C, dan D gitu kan. Tetapi sebenarnya apakah benar kalau orang kesurupan itu apakah memang benar-benar kesurupan roh atau tidak gitu ya. Itu fenomena yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan malam hari ini saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat bagaimana dalam sejarah keselamatan sejak dalam perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, apa yang di sana dikatakan dan apa yang tertulis. Sekali lagi bahwa tokoh-tokoh dalam kitab suci itu bukan tokoh-tokoh dongeng ya. Mereka ini adalah benar-benar pribadi yang hidup pada masa itu. Maka apa yang dialami, apa yang dirasakan pada waktu itu menjadi pengalaman mereka. Maka kalau kita lihat di dalam seluruh kitab suci kita, kata sihir itu muncul 19 kali. Kata sihir. Oh, ada sihir.
kata sihir itu dalam kitab suci baik perjanjian lama sampai perjanjian baru itu muncul 19 kali. Misalnya di dalam Keluaran bab 7 ayat 11, Firaun pun memanggil ahli-ahli sihir. Gitu. Ahli sihir perempuan jangan membiarkan. Gitu. Ia melakukan ramah, telah, dan sihir. Jadi sihir itu juga sudah ada sejak zaman dulu sebenarnya. Sudah fenomena ini sudah ada. Lalu setelah zaman perjanjian lama, apa yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang boleh dikatakan sesuatu yang di luar nalar, itu juga bangsa Israel misalnya, ketika bangsa Israel itu mengalami situasi kesulitan, mengalami penderitaan, mengapa mereka bisa terbebas? Sebenarnya ada kekuatan apa di balik itu? Ternyata ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendampingi bangsa Israel atau mendampingi para nabi. Itu sesuatu yang tidak kelihatan, energi yang tidak kelihatan, tetapi ternyata konkret bantuannya ternyata ada gitu ya. Lalu juga akan muncul lagi nanti dengan mimpi. Apakah bagaimana Romo mimpi itu dalam perspektif Kristiani, apakah mimpi itu sangat Kristiani atau mimpi itu hanya sebagai bunga tidur gitu kan? Ya mimpi itu bisa sebagai sarana kehadiran Allah. Yang paling jelas adalah ya Yusuf. Ketika Yusuf mau diam-diam menceraikan, mau meninggalkan Maria kan, malaikat hadir dalam mimpi. Yusuf diberitahu pokoknya kamu jangan ragu, ambillah Maria sebagai istrimu gitu kan. Akhirnya kan Yusuf dari mimpi itu kan malaikat hadir gitu kan. Nah, mimpi berarti kan bisa menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dari mimpi, lalu misalnya orang kerasukan, apakah orang kerasukan itu ya Kristiani? Ya Yesus sendiri seluruh karyanya apa yang dilakukan? Kalau sekarang kita ambil kan, wah enggak, masa orang dari pekuburan kesurupan lalu dia minta supaya saya dimasukkan ke dalam babi-babi gitu kan. Akhirnya kan roh itu kan minta, jangan bunuh saya tetapi masukkan saya ke dalam babi-babi. Akhirnya kan legion karena jumlahnya banyak, dimasukkan ke dalam babi-babi, akhirnya kan babi-babi itu masuk jurang. Nah, itu karya-karya Yesus juga ternyata kerasukan itu ya benar-benar ada gitu kan, di luar nalar kita. Tetapi apa yang baik selain dalam kitab suci, misalnya di dalam budaya kita, hal-hal yang dulu itu dianggap kalau orang zaman dulu itu mengatakan apa ya, mengatakan istilahnya kualat gitu ya, kualat atau Pak mau ngedengerin ini nih Zoom meeting di gereja nih sama Romo. nah istilah dan ada istilah kualat gitu kan. Jadi Romo Petrus. orang dulu misalnya anak-anak itu makan di depan pintu itu kan nggak boleh. Orang tua mengatakan ya nanti kamu nggak akan dapat jodoh, kamu akan sulit jodoh. Dengan kata itu kan orang sebenarnya sudah, wah kalau saya makan di depan pintu ini nggak dapat jodoh ini. Oh, 9.000. Ada nilai kearifan yang, tetapi orang akhirnya berpikir ya, oh kalau begitu ya udahlah saya nggak makan. Kalau di nalar ya sebenarnya ya siapa yang mau menikahi orang yang tidak punya sopan santun, makan di depan rumah, makan sambil berdiri dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kan ini menjadi nilai kearifan ya. Dan akhirnya terjadilah sebuah harmoni. Maka ketika logika itu sudah mulai masuk terlalu dalam dan hal-hal yang mistis ini mulai dihilangkan, disitulah titik lemahnya mulai muncul. Akhirnya saya juga nggak kualat kok. Terus akhirnya orang hidup semaunya. Tidak ada patokan-patokan yang ditakuti lagi. Kalau orang zaman dulu masak misalnya ngukus nasi airnya habis. Itu pasti kan diruat dulu kan. Pakai ruatan nanti ditakuti ada entah raksasa atau apa yang kan. Sebenarnya kan orang supaya hati-hati gitu kalau masak itu kan. Nilai yang terkandung supaya hati-hati. Tapi ketika itu sudah nggak apa-apa kok. Ya yang ada ya situasi kehidupan akhirnya menjadi pincang keharmonisan. Maka pada malam hari ini saya akan melihat sebenarnya apa sih mistik Kristiani yang sejati, yang sesungguhnya itu. Berkaitan dengan pengalaman mistik.
mistik Kristiani ya. Nah, abad ke-20 dan abad ke-21 ini ditandai dengan adanya ketertarikan besar kepada mistisisme. Nah, di sini banyak orang mulai kembali tertarik untuk mencari keheningan. Lewat meditasi, semakin banyak orang berziarah, mencari tempat-tempat yang boleh dikatakan hening, sunyi, boleh dikatakan mungkin di sisi lain juga keramat. Mereka mencari sesuatu yang lebih dalam. Suatu misteri besar yang menyelubungi alam semesta. Karena ternyata, oh ya tidak cukup menghidupi dunia saat ini hanya dengan logika gitu kan. Maka ternyata banyak orang yang sehebat apapun, pasti orang pada titik tertentu orang pasti ingin mencari yang namanya keheningan. Dalam situasi ketidakberdayaan, orang lelah dengan dunia glamor, dunia modern. Ya sekarang ditandai dengan dunia yang begitu gemerlap, tetapi di sisi lain pasti orang akan rindu yang namanya pengalaman ini, pengalaman mencari keheningan, ziarah. Karena apa? Karena ya manusia itu kan hidup dengan hati, dengan pikiran. Ada di sisi lain gerakan hati untuk mencari keheningan. Nah, ketertarikan akan mistik diawali oleh kekaguman manusia atas ciptaan. Di balik segala keteraturan alam semesta ini pasti ada makhluk, yaitu makhluk yang mengaturnya. Maka orang Hindu mengenalnya sebagai realitas mutlak atau Brahman. Orang Buddha mungkin menyebutnya sebagai kesadaran tertinggi. Sementara orang Kristiani menyebutnya dengan sebutan sederhana, Abhaya Bapa. Di balik semua ciptaan ini ternyata siapa yang mengatur, siapa yang menciptakan ini? Ternyata ada sesuatu yang dibalik kekaguman ini. Maka kalau orang hanya melihat alam semesta, hanya melihat gitu saja, tanpa kekaguman itu belum sampai kepada iman. Tapi ketika orang melihat pengalaman, melihat ciptaan ini, orang kagum, melihat keindahan alam, langit, gunung, dan sebagainya. Dan ketika orang kagum, dan dibalik kekaguman itu, orang bisa diantar sampai pengalaman iman. Karena lalu siapa yang menciptakan ini semua? Siapa yang mengadakan ini semua? Ada pengalaman kekaguman. Masalahnya tidak mudah untuk masuk ke dalam jalan mistik ini ya. Memasuki jalan mistik dapat diumpamakan seperti menempuh perjalanan menyeberangi hutan yang lebat di tengah malam gelap gulita. Hanya orang-orang yang tidak bijaksana yang nekat melakukannya tanpa bekal, tanpa rekan seperjalanan dan penerangan. Sayangnya dalam kenyataan justru banyak orang melakukan hal seperti itu. Akhirnya dapat kita duga dengan mudah bahwa mereka terjerumus ke dalam praktek-praktek sesat yang kita kenal dengan perdukunan, samanisme, sihir, dan juga alkutilisme gitu ya. Jadi pengalaman mistik ini harusnya ada yang menuntun, tidak bisa berjalan sendiri. Karena kalau bisa berjalan sendiri ya itu, kita ibarat memasuki hutan yang lebat di tengah malam gelap gulita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana nanti baliknya, dan lain sebagainya. Maka orang harus perlu bekal dalam melakukan. Kalau tidak, bisa orang dibawa pada kesesatan. Nah, hal-hal yang berbau kesesatan ini kan pernah muncul juga di Indonesia. Kalau Bapak Ibu pernah ingat zaman dulu pernah ada yang dulu Pak Thomas Aquinas dari Surabaya, lalu yang belum lama juga Ibu Agnes Sawarno. Ini dua pribadi ini saya pernah mengalami dua-duanya. Di saat terakhir mereka Pak Thomas ini hidup. Pada waktu itu tahun sekitar 1999, kalau tidak salah, waktu itu saya masih jadi koster di Gereja Pugeran, dan tidak jauh dari Gereja Pugeran itu ada stasi yang namanya Gunung Sempu. Jadi warga umat paroki itu sudah dihebohkan dengan Pak Thomas membuat pengumuman bahwa tubuh dan darah Kristus itu berubah. Hosti itu berubah menjadi daging. Wah, menghebohkan umat. Umat berbondong-bondong itu datang ke Gunung Sempu malam hari
Jam 7 itu dengan membawa monsteran itu, lalu memang ada daging merah di dalam monsteran itu. Lalu saya dengan Romo di paroki waktu itu, terus ayo kita ke Gunung Sempu. Saya pakai jaket, kamu pakai topi, saya juga mau jaket pakai topi, pokoknya jaket yang tidak dikenali orang supaya nanti ketika umat lihat kita tidak mendukung kegiatan ini. Pokoknya kita jangan sampai ketahuan, nanti pokoknya kita tutup aja. Jadi kami sama Romo itu sama-sama merapat, nggak kelihatan gitu ya. Kami hanya ngamati dari jarak jauh, sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah ya itu tadi, benar-benar dalam sakramen itu ada daging merah gitu. Nah, lalu keliling memberkati. Nah, dari situ kan muncul kesesatan apa? Monstran itu yang boleh memberkati itu ya hanya imam tertabis. Seorang awam biasa tidak boleh mengarak sakramen lalu keliling memberkati kemana-mana. Itu pertama, sudah ada kejanggalan di situ. Yang kedua, waktu itu menjual air. Jadi menjual air tirta kehidupan itu ya, setiap botol kecil itu 25.000 harganya. Air satu botol kecil. Katanya itu air tirta kehidupan, pokoknya air kehidupan. Jadi berapa ratus botol yang terjual saat itu. 25 kan orang kita ini kan mudah heboh ya kalau dalam hal seperti itu kan, kalau tidak hati-hati. Nah, akhirnya kami tunggu sampai selesai nih si kegiatan perarakan sakramen Maha Kudus itu. Nah, di situ anehnya juga ada prodiakon. Prodiakon paroki itu juga ikut juga di situ. Wah, ini kok apa yang terjadi? Akhirnya dia memang kaya sekali ya dengan mobil yang waktu itu ya mobil bagus sekali. Setelah itu langsung mereka rombongan itu pulang. Ternyata waktu kegiatan itu sudah ada polisi yang mengikuti. Nah, ada polisi yang baju preman lalu diikuti sampai di hotel, ditangkaplah di hotel itu. Karena ternyata sudah banyak kasus penipuan-penipuan sebelumnya dengan menjual tanah, kapling surga, dengan membeli kunci surga itu satu kunci itu harganya 25 juta, ada yang 30, ada yang 60 juta. Dan orang kita itu ya membeli kunci-kunci itu. Setelah dibeli ditanyakan, lah mana kapling surganya? Itu katanya waktu itu di Temanggung gitu ya. Ternyata ya enggak ada. Nah, mulai penipuan-penipuan ini muncul, padahal prakteknya sudah berjalan lama itu. Penampakan Bunda Maria di mana-mana kan dibuat heboh. Hari ini di Sriningsih, hari ini di Sendang Sono, hari ini heboh waktu itu. Nah, tapi hebohnya itu disertai dengan motif-motif yang tidak benar itu. Dengan menjual kapling lah dan macam-macamnya, dan akhirnya ternyata benar, kedok itu ternyata penipuan. Nah, setelah ditangkap, diselidiki, baru 2 hari di tahanan Polres Kota Jogja itu, lalu akhirnya kan bunuh diri itu Pak Thomas. Bunuh diri di sel tahanan dan akhirnya dimakamkan di tidak jauh juga dari tempat kami gereja Pugeran itu. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang Bu Agnes Sawarno. Itu waktu itu kami frater. Jadi saya itu juga orang yang penasaran gitu, pengen lihat-lihat seperti itu sebenarnya mana sih yang benar, mana yang enggak sih. Nah, waktu itu dibukalah, ada boleh diizinkan buka di Keuskupan Agung Semarang. Sebenarnya kan di mana-mana tidak boleh kelompok Bu Agnes ini. Dibuka di Semarang, diizinkan oleh Bapak Uskup, dan di situ ada Bapak Uskup juga, Uskup Ishak Dora itu kan, dan juga beberapa romo dari Jakarta waktu itu, romo pokoknya ada Romo Broto dan Romo siapa lah waktu itu, beberapa romo dari Jakarta. Nah, itu juga melakukan hal yang sama. Dia sebagai seorang ibu yang sederhana, tapi seringkali kayak kesurupan gitu ya. Jadi kayak kesurupan Bunda Maria. Yang lainnya. Kayak kesurupan Bunda Maria dengan membawa pesan-pesan tertentu. Jadi suaranya itu bisa berubah gitu ya. Tiba-tiba, anak-anakku, apakah kamu mencintai aku gitu kan? Ya anggotanya itu menjawab iya Bu gitu kan. Dari sini apa sebenarnya fenomena-fenomena ini? Ya motif-motifnya kurang lebih akhirnya sama gitu ya. Ini yang bentuk-bentuk yang terjadi dalam gereja Katolik, ternyata juga ada sisi-sisi lain yang terjadi seperti itu. Maka kita akan kembali, sebenarnya
Mistik itu berasal dari kata Yunani, mysterion, yang berarti yang rahasia tersembunyi. Dalam pengertian Kristiani, kata itu hanya digunakan dalam kaitannya dengan yang ilahi, yakni Allah sendiri yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan apapun. Misalnya bisa kita bandingkan di dalam 1 Timotius bab 6 ayat 16. Ia tetap tersembunyi, namun sekaligus nyata bagi mereka yang mencari Dia. Mistik Kristiani merupakan usaha untuk mencari Allah. Kita bisa bandingkan di dalam Ayub, ya. Di sana Ayub berbicara apa? Bapak Ibu yang membawa kitab suci atau yang tidak jauh dari situ ada kitab suci, mungkin bisa kita cek bersama-sama, ya. Ayub bab 5 ya, ayat 8. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Nah, manusia begitu rindu akan Tuhan, karena sebelumnya ia telah mengalami kasih-Nya yang mengatasi segala pengertian, atau mengalami apa yang dilukiskan salah seorang mistikus. Allah telah melukai hatiku dengan panah cinta kasih-Nya. Hanya perjumpaan dengannya lah yang dapat meredakan sakitku. Manusia mencari Allah karena memang Allah rindu untuk ditemukan. Ini kalau kita lihat misalnya dalam Yesaya bab 65. Yesaya 65 di sana dikatakan Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Justru ia lebih rindu untuk berjumpa dengan manusia. Bukan perjumpaan sambil lewat, melainkan perjumpaan dari muka ke muka. Saat tidak ada orang lain atau peristiwa lain yang mengganggu pertemuan itu, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Memang Allah lah yang terlebih dahulu memanggil dan mengasihi kita. Maka seringkali dalam situasi kekalutan, dalam situasi kebingungan, seringkali kita itu kan kayak ada gerakan roh dari dalam diri kita untuk saya kok udah lama nggak berdoa, atau saya kok lupa berdoa, tiba-tiba muncul dorongan dari dalam diri kita. Nah, itulah gerakan-gerakan yang membawa kita kepada gerakan yang baik. Ada sebuah gerakan, atau tiba-tiba mungkin kita sedang apa gitu, tiba-tiba senang gitu ya, kok ada muncul rasa senang ya, ada muncul sukacita ya, kayaknya ada muncul kegembiraan. Itu adalah karya roh. Nah, karena kerinduannya itu pula, ia mengutus putranya sebagai saksi pengantara, sekaligus teladan cinta kasih. Ia mengerti bahwa setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak sanggup lagi kembali kepada keadaan awalnya. Ini dalam Roma bab 3 ayat 11 misalnya, di sana dikatakan Roma 3:11 ya. Nah, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini, ketika orang setelah jatuh ke dalam dosa, orang itu jauh dari Allah. Maka sebenarnya ketika kita sedang dalam kedosaan itu, kita sebenarnya sedang jauh dari Allah. Maka Yesus datang dan akhirnya dengan salib, ia memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Yesus adalah mistikus utama dan terbesar.
seluruh hidupnya ditandai dengan relasi yang mendalam dengan Bapaknya. Setelah dibaptis dalam Roh, Yesus pergi menyendiri ke padang gurun, mempersiapkan diri untuk misinya. Nah, dalam sela-sela pelayanannya yang super sibuk itu, ia tidak pernah lupa untuk kembali menimba kekuatan dari relasinya dengan Bapaknya. Maka dalam kitab suci kerap kali dikatakan bahwa Yesus meluangkan waktu pergi ke tempat yang sunyi untuk berada sendirian dengan Bapaknya. Itu pola yang dilakukan oleh Yesus. Seharian dia melayani, malam hari dia selalu pergi kepada Bapaknya untuk ngecas kekuatan kembali. Nah, berbeda dengan kita. Sehari melayani bisa akhirnya lupa berdoa. Sudah lelah, sudah. Jadi tidak ada kekuatan yang kita bangun. Seringkali kita tergoda di situ. Pokoknya jatuh hanya dalam pelayanan tanpa didasari oleh kekuatan doa. Maka yang muncul ya, kalau tidak hati-hati kita hanya pada karya sosial, bukan karya pastoral lagi. Maka sebenarnya sebuah karya pekerjaan kita, baik di kantor, di rumah, di tingkat RT, di gereja, kita melaksanakan semua pekerjaan itu pekerjaan yang didasarkan atas roh. Kekuatan dari roh. Kekuatan dari spirit menimba pengalaman mistik, perjumpaan secara personal dengan Allah ini harusnya semakin memampukan saya untuk semakin menghidupi pekerjaan-pekerjaan itu. Maka kalau hidup kita itu didasarkan pada kekuatan ini, kita melakukan karya apapun dalam hidup ini tidak ada hitung-hitungan. Tidak akan melihat lagi untung ruginya, tetapi ini adalah murni pelayanan. Mau dipuji ya silakan, tidak dipuji ya tidak menjadi persoalan, yang penting terus berkarya dan berkarya. Mau dicela ya silakan, dicaci maki, dibenci ya akhirnya seperti apa? Polanya ya seperti Yesus sendiri. Yesus itu karena relasinya dengan Bapaknya begitu dekat, maka dia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan orang. Padahal seringkali kita mudah mengeluh, kalau saya itu kurang apa, saya sudah berbuat baik di lingkungan, di masyarakat, di gereja, tapi kok saya dibenci, dicaci maki, ya nggak usah kecewa. Ya memang itulah yang dilakukan oleh Yesus, sama seperti itu. Yesus itu orangnya baik, melakukan karya di mana-mana, tetapi balasannya apa? Dia dibenci, dicaci maki, dicemooh, tidak dipercaya, ditolak, dan akhirnya apa? Disalib. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita juga dalam hidup harus bisa mengikuti itu. Dan Yesus bisa kuat seperti itu karena relasi dengan Bapaknya juga kuat. Nah, tidak ada yang meragukan kedalaman relasi Yesus dengan Bapaknya. Saat membaca doanya dalam kesempatan perjamuan terakhir misalnya, kita bisa cek di dalam Yohanes bab 17. Dalam ketakutan yang besar, ia berdoa di Taman Getsemani dan akhirnya berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Di salib pun Yesus berdoa dari kedalaman lubuk hatinya dengan mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Akhirnya kata terakhir Tuhan pun adalah doa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Seluruh hidup Yesus relasi dengan Bapa itu begitu kuat. Meskipun Yesus melayani kemana-mana. Dan akhirnya pelayanan itu ya pengalaman yang muncul karena kedekatan dengan relasi dengan Bapaknya. Dewasa ini pun begitu banyak orang Kristiani yang rindu untuk mencari Allah. Atau istilah lainnya mengalami Allah, mengalami kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan. Kerinduan itu wajar, karena memang setiap orang terpanggil untuk menjadi mistikus. Jadi, untuk menjadi, kenapa gereja Katolik itu sampai sekarang ini masih hidup? Karena ini. Karena masih banyak orang yang terpanggil untuk menjadi mistikus dalam hidup. Maka seperti apa yang dikatakan Pak Ivan di awal tadi, ya pada dasarnya kita ini mistikus. Kalau gereja sudah sampai kehilangan mistikus ini, mistik ini sudah hilang dari gereja Katolik, sudah. Gereja Katolik pasti sudah tidak akan berdiri sampai sekarang. Karena kekuatan kita sebenarnya di bagian ini. Menjadi mistikus zaman ini.
Ketika orang sudah tidak ada pengalaman kekaguman, orang tidak rindu akan keheningan, tidak rindu akan kesunyian, wah pasti akan selesai. Apalagi orang yang diandalkan hanya intelektual, logika, semua. Ketika hati mulai ditinggalkan, logika dikedepankan, ya sudah. Akhirnya propan sekali hidup ini. Maka kekuatan kita masih bisa memadukan antara hati dan intelektual itu menjadi seimbang, sehingga gereja itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena ya misteri Kristus itu sendiri ya kadang-kadang tidak terselami gitu ya oleh logika kita. Maka dari pengalaman-pengalaman atau tulisan di atas itu telah tersirat kebenaran bahwa setiap manusia memang sejak semula ditentukan untuk menjalin hubungan mesra dengan Allah. Sejak semula. Nah, kalau saya merenungkan itu ya memang Allah yang kita imani ini memang sungguh Allah yang sungguh luar biasa ya. Apalagi dalam perjanjian lama, manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah berdosa lah pokoknya karena memang tidak taat ya, makan buah terlarang. Tetapi di situ Allah juga tidak menyampaikan gitu ya, tidak membuang. Tetapi inisiatif selalu datang dari Allah, tetap mencari gitu loh. Dengan keliling, kamu di mana? Saya sembunyi karena saya takut. Berapa kamu makan buah ini? Iya, tadi saya makan buah itu. Allah tetap mencari. Meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetap dicarinya. Maka dari situlah mulai muncul perjanjian. Manusia akhirnya tidak bebas lagi dari situ. Yang awalnya manusia itu hidup dalam suasana rahmat, karena kamu ingin bebas, karena kamu ingin menyamai dengan Allah, ya sudah, sekarang hiduplah dengan kebebasanmu, dengan apa yang, maka di situ kan muncul mulai ada perhitungan. Allah membuat perhitungan, meskipun Allah mengasihi, tetapi di sisi lain juga Allah memberikan kebebasan gitu. Maka kepada ular kamu akan menjalar dengan perut, mula kamu akan makan debu sebagai makananmu. Kepada perempuan kamu akan mengalami sakit saat bersalin. Kepada si Adam kamu akan jerih lelah untuk mencari, mengupayakan kebutuhan itu kan, akhirnya ada sisi-sisi perjanjian di situ. Tetapi di situ tetap Allah tetap mengasihani. Nah, itulah tujuan hidup mistik yang sebenarnya. Dan hebatnya hubungan tersebut bisa dialami bahkan sudah di dunia ini. Yesus dan para kudus telah menunjukkan hal itu. Bahkan dalam pengertian yang paling tegas, jalan Kristiani adalah jalan mistik. Jalan persatuan dengan ketiga pribadi ilahi. Tanpa persatuan dengan Kristus, ya kita akan dibuang. Maka dalam kisah tentang pokok anggur gitu ya. Ya, akulah pokoknya, kamu carang-carangnya gitu kan. Maka ketika kita mau berbuah, ya kita harus selalu nempel pada pokok anggur itu. Istilahnya tidak nyempal atau tidak memisahkan diri. Kalau memisahkan diri ya kita tidak akan berbuah dan kita itu sebenarnya tidak bisa apa-apa gitu. Maka kalau hidup dalam kelimpahan ya kita harus selalu menyatu. Hubungan mesra dengan Allah harus terbangun kuat. Maka jangan-jangan situasi saat ini sebenarnya Allah ingin menyadarkan ya, supaya orang lebih kembali kepada Allah, percaya kemahakuasaannya, bukan hanya dengan logika. Dengan situasi saat ini kan akhirnya orang masuk ke dalam permenungan pribadi. Maka saya mengajak, jangan menyesali, jangan mengutuk, jangan marah dengan situasi saat ini. Inilah saatnya kesempatan bagi kita untuk kembali kepada jalan mistik yang sesungguhnya. Kita diajak dalam suasana keheningan, tidak berjumpa dengan yang lain. Maka kita diajak untuk memanfaatkan situasi-situasi ini sungguh-sungguh untuk menempa jiwa kita. Tetapi kalau yang tidak sabar ya, wah, di mana kemahakuasaan Allah, katanya maha kuasa, ternyata masih ada penderitaan. Yang muncul pasti umpatan, tetapi dari situ pasti ada berkat di balik sebuah peristiwa dengan corona ini, pasti sangat mungkin.
Nah, setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi mistikus atau mistika. Namun masalahnya sekarang jalan mistik Kristiani pun tidak mudah. Sebagai jalan mistik, ia juga gelap, penuh dengan bahaya. Seseorang perlu bijaksana dan benar-benar mempersiapkan diri sebelum memasuki jalan ini. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini kalau kita lihat dalam 1 Korintus bab 11 ayat 14. Nah, di sana katakan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. 1 Korintus bab 11 ayat 14. Disitulah alam semesta menyatakan. Dan juga apa yang harus kita lakukan untuk situasi supaya kita tidak mudah tersesat. Ya, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Untuk memasuki jalan mistik, kita perlu bekal, atau istilahnya Santo Paulus itu perlengkapan senjata Allah. Nah, tetapi ya sayang pada kesempatan ini kita tidak bisa membahas semuanya lebih detail, tetapi saya hanya menyebutkan yang terpenting adalah perisai iman. Dengan iman kita dapat mematahkan semua serangan musuh. Iman itu jugalah yang berfungsi sebagai suluh penerang perjalanan. Tanpa iman itu maka untuk berjalan dalam kegelapan kita tidak mungkin sampai ke tujuan. Musuh-musuh kita akan dengan segera menemukan dan menelan kita yang tidak waspada. Maka kenapa dalam gereja Katolik juga seringkali banyak orang yang mudah terpengaruh dengan situasi-situasi atau ajaran-ajaran yang boleh dikatakan sangat menyimpang gitu ya. Yang belum lama ini mungkin pernah kita dengar ya, Ibu Clara itu kan yang tidak jauh dari pastoran ini yang waktu itu meninggal di kosnya itu kan, suaminya juga menceritakan sebenarnya dia kan sudah berkeluarga. Karena dia punya aliran yang boleh dikatakan berbeda, meskipun dia Katolik, tetapi ternyata punya pandangan yang berbeda, menganggap bahwa suamimu itu jahat, keluargamu itu jahat, maka semua harus ditinggalkan. Dan ditinggalkan semua, kan akhirnya suaminya kan ditinggalkan 25 tahun itu. Karena kebetulan saya juga ketemu suaminya, dan suaminya cerita keanehan-keanehan itu. Di dalam rumahnya itu tidak ada sesuatu yang berlubang, semuanya harus ditutup pakai plastik warna hitam itu ya. Pokoknya semua harus ditutup. Karena lubang itu dianggap sebagai jalan setan gitu ya. Jadi semua interior di kamarnya waktu meninggal itu kami kan juga masuk ya nuansanya hitam gitu ya. Nah, kalau tidak hati-hati kan hal-hal seperti ini kan juga bisa masuk ke dalam umat kita. Maka kita perlu pencerahan. Kalau umatnya secara jujur terbuka ya kita bisa mengarahkan. Tetapi kalau seandainya tidak, menganggap bahwa wah pokoknya kebenaran yang sejati itu hanya guru saya misalnya. Mereka kan pasti ada yang dipercayai di antara mereka itu. Model-model gitu yang akhirnya ya itu tadi, kita berada pada jalan yang gelap. Makanya dengan iman itulah kita bisa mematahkan semua serangan musuh kita. Maka tanpa iman itu untuk berjalan dalam kegelapan kita tidak mungkin sampai tujuan. Maka kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Perlengkapan yang disebutkan di atas itu saja tidak cukup. Musuh-musuh kita terlalu banyak dan kuat untuk dihadapi sendirian. Kita juga memerlukan rekan-rekan seperjuangan dan seperjalanan. Paulus sendiri juga mengakui dan menegaskan pentingnya dukungan orang lain dalam perjalanan rohani. Ia meminta kita untuk berjaga-jaga di dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan tahu mengatasi persoalan-persoalan yang akan datang. Mereka adalah sahabat-sahabat dan pembimbing-pembimbing rohani.
Maka pembisik-pembisik, kadang kalau doa ada bisikan, itu kita juga harus tahu jeli. Ini bisikan ini benar dari Roh Kudus atau yang pura-pura menyamar sebagai Roh Kudus, tetapi sebenarnya membawa kita pada kesesatan. Nampaknya baik, kamu harus ini, kamu harus ini, tapi kita harus sadar betul kadang-kadang kalau kita doa, itu kita punya pengalaman pribadi ya, yang kadang-kadang kok kayaknya saya mendengar kata ini ya, ini sebenarnya apa? Saya pernah pas masa pandemi itu saya doa di depan pasturan ini ya. Saya bersila di dekat pohon belimbing itu. Setelah saya menjamkan mata, saya hening. Itu ada ada suara yang begitu jelas itu membisikkan begini. Kamu harus bisa menjadi ibu bagi semuanya. Ini kata-kata apa? Ada pesan kamu harus bisa menjadi ibu bagi semuanya gitu. Terus akhirnya saya renung-renungkan menjadi ibu berarti memang harus mencintai kehidupan, harus menjadi orang yang bisa merawat, harus bisa menjadi orang yang bisa menyatukan. Nah, akhirnya pengalaman-pengalaman seperti itu kadang-kadang muncul saat kita doa, lap gitu ya. Tiba-tiba kadang-kadang bisa juga melalui mimpi atau bisa juga melalui bisikan-bisikan. Maka dari situ kita diajak, ini bisikan ini benar bisikan dari mana ini? Karena roh jahat pun bisa membisikkan sesuatu yang baik juga kalau kita tidak hati-hati. Maka yang dilihat adalah buah dari bisikan itu berbuah apa. Kalau kita semakin baik, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencintai sesama, semakin rendah hati, itu pasti gerakannya baik. Tetapi kalau dengan bisikan atau dengan pengalaman itu membuat kita semakin sombong, semakin angkuh, semakin merasa paling suci, wadah, itu udah kita harus hati-hati dari itu karena dari buahnya sudah berbeda. Maka kita perlu yang namanya pembimbing. Maka pembimbing harusnya orang yang sehat, berpengetahuan dan berpengalaman. Sehat di sini dalam arti rohani dan jasmani. Berpengetahuan dalam arti pengetahuan tentang teologi, khususnya teologi hidup rohani yang benar. Pengalaman ini yang paling penting dalam arti dia sendiri adalah mistikus, orang yang dekat dengan Allah. Maka jangan segan-segan untuk mencari bantuan doa maupun nasihat dari mereka. Nah, kita sendiri tentu perlu berdoa. Doa itulah yang merupakan sarana sekaligus tujuan hidup mistik. Sebab doa adalah relasi yang mesra dengan Tuhan sendiri. Maka ketika Yesus meminta para muridnya untuk berjaga-jaga, yang ia maksudkan adalah berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hanya dengan berdoalah yang notabene adalah bersandar pada kekuatan Allah, kita dapat bertahan dalam segala cobaan. Bahkan akan tetap setia ketika saat itu datang. Dalam jalan mistik, ketika seseorang semakin hari semakin dalam mempersatukan dirinya dengan Allah dalam doa, Allah juga akan mengubahnya sedikit demi sedikit menjadi semakin serupa dengan keadaan awal manusia sebagai citra Allah. Dengan itu manusia tersebut akan semakin serupa dengan Allah, yakni ketika orang itu unsur mistiknya kuat, persatuan dengan Allahnya kuat, itu akan nampak dalam kehidupannya. Dia akan semakin hidup dalam cinta kasih, dia akan menjadi semakin rendah hati, semakin bisa memahami orang lain, mudah untuk mengampuni, dia merasa nyaman, semua orang bisa datang kepadanya. Nah, ini adalah buah-buah baik. Tetapi kalau ini belum terjadi dalam kehidupan kita, orang semakin takut dengan kita serem, orang tidak merasa nyaman, dekat kita itu yang ada adalah panas dan sebagainya, maka sebenarnya kita bisa bertanya sejauh mana sih unsur ini dalam diri saya. Maka ketika kesatuan ini semakin kuat ya akhirnya kita ini menjadi wakil Kristus di dunia. Harus sampai di sana menjadi benar-benar wakil Kristus di dunia. Disinilah manusia semakin kecil sedangkan Allah menjadi semakin besar di dalam jiwa. Sampai akhirnya jiwa melebur tanpa kehilangan dirinya di dalam Allah. Seperti kayu api yang terbakar akhirnya menjadi api itu sendiri. Api yang adalah cinta kasih yang menyembuhkan, bukan menyakiti.
dan bukan membinasakan. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari, nanti dipersilahkan. Sekarang saya kembalikan ke Bu Ivi. Ya, terima kasih banyak Romo atas pemaparannya yang luar biasa ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, di chatroom tidak ada yang menulis, tapi bisa ditanyakan secara langsung. Silahkan. Mungkin Tante Darto, apa Ibu Kokong, Mas Titus. Saya mau tanya Romo. Yang Ya, lain? silakan Bu. Atau ini sedang menyerap ini apa yang dikatakan. Oh iya, silakan Tante. Dari apa saya itu baca kitab suci dari Wahyu Romo. Ya. Dari Wahyu bab 21 ayat ke-8. Di sini ada tulisannya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maksudnya inilah kematian yang kedua itu apa ya, Romo? Apa kalau sudah dia mati? Gimana Bu? Apakah kalau dia sudah mati, bagaimana itu Romo penjelasannya? Yang dimaksud inilah kematian yang kedua, itu yang pertama adalah kematian fisik. Kematian yang kedua itu yang namanya di sini digambarkan sebagai orang yang takut, orang yang tidak percaya, itu kan boleh dikatakan kematian yang kedua, ya orang yang sudah mati semangatnya, mati harapannya, mati kepercayaannya, bahkan mati imannya. Dalam arti kematian pengharapannya. Kematian yang utama pasti kematian fisik. Tetapi dalam kenyataannya ternyata ada juga orang yang hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Fisiknya mungkin nggak mati. Semangatnya, harapannya, dia tidak percaya, dia tidak ragu, tidak ada kegairahan dalam hidup. Dia sudah menyembah berhala, pendusta, jauh dari Allah. Ya itulah sebenarnya kematian dalam arti kematian yang kedua. Secara fisik memang sudah mati. Terima kasih, Romo. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh saya tanya lagi? Iya, Bu. Iya. Mengenai mistik tadi Romo, kan kita kan percaya sama dukun. Kita tahu bahwa di dunia itu ada dukun ya. Ya. Dukun itu katanya ada black magic dan white magic. Ya. Kalau black magic itu udah tahu ya Romo, kalau jelek ya. Kemudian kalau white magic itu apa kejelasannya Romo? Bagaimana? Baik, dalam hidup ini tidak semua, kalau zaman dulu istilahnya tabib ya, zaman dalam bahasa kitab suci kan ada tabib-tabib yang dia juga bisa menyembuhkan, dia punya kuasa untuk bisa menyembuhkan. Itulah yang disebut dengan tabib. Dan dalam kehidupan juga ada yang
yang boleh dikatakan paranormal atau dukun itu yang putih, dan ada yang aliran putih dan ada yang aliran hitam. Iya. Kalau yang aliran hitam itu biasanya sudah dari prakteknya sendiri sudah sangat kelihatan. Siapa yang dipuji, terus setelah itu apa yang dilakukan? Biasanya rata-rata motifnya supaya cepat kaya, terus akhirnya motivasinya pasti akhirnya ke ekonomi, ke uang. Tetapi yang aliran putih itu biasanya kalau menolong orang ya tulus. Dia tidak mengharapkan apa-apa, dia lebih tampil sederhana, bahkan dia tidak kelihatan orang itu pinter. Tidak pernah menunjukkan apapun. Kalau tidak ada orang bertanya, dia tidak pernah bertanya. Tetapi ada juga yang sok-sokan gitu kan, pergi ke rumah orang, wah kamu ada rumahmu kok ada ini, di sini kok ada ini, ada ini. Tapi kalau yang putih biasanya tidak pernah mau mengatakan, dia lebih diam. Hanya ketika diminta petunjuk dia mau mengatakan seperti itu. Dan dari situ pun dia juga tidak ke arah ekonomi ya. Kalau membantu ya sudah. Bahkan dia rela juga berkorban. Dan kita sebagai orang Katolik apa salah gitu ya kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu. Maka sekali lagi adalah buahnya itu kemana? Kalau kita semakin kenal dengan orang paranormal, tetapi hidup kita itu semakin tekun, semakin baik, semakin dekat dengan Allah, ya itu yang baik. Waktu saya frater, saya bimbingan rohani itu justru dengan orang, karena ya kita berada dalam situasi budaya Jawa ya. Dan bapak saya itu dulu juga boleh dikatakan orang yang ngerti dalam hal itu ya. Sering banyak orang yang datang minta obat dan lain sebagainya. Maksudnya minta didoakan gitulah. Dan nasihat-nasihat itu dia selalu mengatakan kalau kamu jadi Romo ya kamu harus jadi Romo yang memang bisa menjadi wakil Kristus di dunia. Bukan hanya jangan menjadi Romo yang tidak mewakili Kristus. Itu yang selalu saya pegang, saya ingat dari kata-kata itu. Kamu juga harus memiliki nilai plus, jangan sama dengan romo-romo yang lain. Kamu harus mencari nilai plusnya. Nah, itu yang membuat saya ini putih pasti, karena alirannya mengarah kepada Allah sendiri. Dan dalam semua nasihatnya dia selalu ke arah yang positif. Nah, ini yang baik. Maka kita ketika berjumpa dengan orang-orang seperti itu ya apa salahnya? Tidak ada larangan. Justru ketika kita berjumpa dengan orang yang punya pengalaman seperti itu dan membuat hidup kita semakin baik, nah itu baik. Tapi kalau kita kenal dengan orang semakin membawa pengaruh buruk, nah itu kita harus waspada dan berjaga-jaga. Itu. Begitu ya Bu ya. Ya. Jadi sumbernya itu kekuatan yang diberikan oleh dukun hitam dan dukun putih itu beda ya Romo. Beda. Kalau yang dukun yang putih itu kekuatan dari Tuhan Allah sendiri. Kalau yang bersifat positif, yang pasti bersifat positif begitu ya Romo. Iya. Kalau yang hitam dengan kekuatan yang berlawanan dengan yang berlawanan biasanya dia menggunakan kekuatan yang bukan kekuatan dari Allah sendiri gitu. Iya. Gitu. Iya. Saya juga pernah ini Romo pergi ke tempat Singsai. Ya. Singsai itu tusuk jarum, tapi dia itu punya apa namanya kelebihan dari dia bisa tahu yang apa namanya yang akan datang begitu. Tapi dia terus mengatakan saya cerita ini macam-macam. Ya, pokoknya orang itu kalau mau membantu orang tapi mencari uang itu kekuatannya berkurang begitu. Itu mungkin ada hubungannya ya Romo ya? Iya. Yang biasanya yaitu tadi
pokoknya kalau yang unsur-unsurnya putih itu biasanya dia selalu berani mengorbankan dirinya. Dalam arti pengorbanannya jauh lebih kuat daripada mencari keuntungan untuk pribadinya. Kalau Tante sudah, boleh saya? Tante Darto. Ya. Oke. Kasih. Sudah. Terima kasih Romo, matur nuwun Romo. Ya. Terima kasih. Ibu. Dan Dan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Romo. dan di dalam kitab suci sendiri pun juga energi-energi negatif dari orang-orang, energi-energi positif dalam pribadi orang itu ternyata juga sangat memancar juga ya. Kalau misalnya kita lihat di kisah para rasul bab 5 ayat 15 ya. Kisah para rasul 5 ayat 15. Di situ ada tanda-tanda dan mukjizat dikatakan. Lalu bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu. Ini sekali lagi ada kata yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua itu disembuhkan. Artinya relasi kedekatan itu ternyata bisa membawa energi positif. Petrus hanya orang kena bayangannya saja, bayangkan ini kan unsur boleh dikatakan dari sisi mistisnya kan, cuman Petrus lewat kok kena bayangannya aja kok ternyata bisa menyembuhkan. Bacaan minggu yang lalu perempuan yang sakit pendarahan 13 tahun dia sembuh karena apa? Karena menjamah jubah Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan kok ada energi yang keluar dari diri saya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini ya sebenarnya energi-energi positif itu juga ada di antara kita. Lalu misalnya dalam kisah para rasul bab 19. Kisah para rasul bab 19, sapu tangannya Paulus itu sapu tangannya ampuh ya. Cuman sapu tangan loh, bisa membawa kesembuhan. Ketika Paulus di Efesius ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Sapu tangan, maka ketika kita mengatakan orang, wah klenik itu, ya harus hati-hati dulu. Kita tidak bisa langsung menghakimi, oh itu klenik, itu sesat dan lain sebagainya. Apa kitab suci berbicara apa? Ternyata sapu tangannya Paulus bahkan apa tadi yang dikatakan, bukan hanya sapu tangan kan, kain yang pernah dipakai oleh Paulus mungkin entah ikat entah apa dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ternyata saya itu lebih senang kembali ke kitab suci ya dalam banyak hal. Maka saya tidak mudah untuk menghakimi orang dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebenarnya dalam kitab suci berkata apa? Oh ternyata para rasul itu hebat. Hanya dengan bayangan dia bisa menyembuhkan orang lain. Dengan sapu tangan atau kain yang dipakai pun ditumpahkan kepada orang sakit ternyata sembuh. Nah, kalau kita tidak hati-hati kan, wah itu klenik. Tapi roh ini yang harus kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah ini mengalir dari mana? Ini sudah jelas bahwa Petrus dan Paulus ini mengalir karena relasinya dengan Allah, kekuatannya dari Allah, bukan dari kekuatan dari lain. Nah, ketika kekuatan itu dari yang lain, ya kita harus mulai bisa bertanya-tanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya melihat dari sisi kacamata dari kitab suci yang ada. Matur nuwun Romo. Ini Tante boleh bertanya? Boleh tanya lagi ya? Silakan Tante. Kalau orang Jawa atau
khususnya orang Indonesia itu kan lebih banyak yang banyak yang apa namanya, nggak tahu apakah ini takhayul atau enggak, saya kurang tahu. Itu misalnya orang meninggal itu 1 sampai 7 hari itu masih dekat. Kemudian 40 hari itu sudah sudah lebih pergi lebih jauh. Kemudian 100 hari itu sudah lebih jauh lagi. Itu apakah kepercayaan yang itu termasuk takhayul atau tidak ya, Romo? Kalau ini sebenarnya bukan bentuk tahayul ya, tetapi ini adalah tradisi, adat kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat khususnya di Jawa, yang ini adalah yang lebih dulu sebelum agama-agama itu masuk. Mereka sudah punya sistem kepercayaan ini tentang roh-roh ini. Tahayul apa enggak itu, Romo? Ya itu termasuk tahayul. Bukan tahayul karena mereka punya bukan tahayul. Ini pasti kepercayaan yang boleh dikatakan ya, kalau orang dulu itu kan senang tirakat ya. Orang dulu itu kan senang boleh relasinya, kedekatan dengan alam semesta itu kan kuat sekali. Ya akhirnya pengalaman dalam budaya Jawa itu kan akhirnya kita inkulturasi dalam gereja Katolik. Mengapa kok ada 3 hari? Mengapa ada 7 hari sampai 40 bahkan sampai 100 dan 1000? Itu dulu kan, ini kan konteks Jawa. Lalu dalam gereja Katolik dimurnikan. Akhirnya dari pengalaman itu ya 3 hari itu adalah memperingati Yesus yang bangkit. Kebangkitan, Yesus bangkit pada hari ketiga. Lalu 7 hari, apa maknanya 7 hari? 7 hari ini Allah berhenti dari semua penciptaan dan menyucikan. Maka disitulah dalam 7 hari itu diharapkan setelah dia bangkit disucikan oleh Allah sendiri. Dan 40 adalah pengembaraan. Ya, bangsa Israel mengembara 40 tahun dan juga disitulah Allah menuntun. Nah 100 hari apa yang terjadi? Ya 100 hari lalu digambarkan bahwa ya dari 99 ada 100 ekor dari 91 yang sesat, Allah mencari gitu kan. Berarti disitulah Allah itu selalu menghendaki supaya semua itu bersatu. Tidak ada yang tersesat, tidak ada yang terpisah. Maka dari pengalaman yang tradisi itu saya kira sangat sangat memiliki nilai yang boleh dikatakan ya nilai adiluhung ya, bagaimana orang punya sistem kepercayaan yang bukan sesat, tetapi itu memang benar-benar yang pernah ada. Dengan sistem kepercayaan seperti itu, orang akhirnya apa yang muncul? Orang menghormati arwah, orang menghormati roh-roh. Coba sekarang model yang muncul aliran-aliran yang baru. Orang meninggal ya sudah. Orang sudah dibaptis, sudah percaya, tidak lagi didoakan, tidak lagi dibiarkan dan sebagainya. Pokoknya dibiarkan begitu saja tanpa ada doa-doa. Sementara kita masih didoakan 3 hari, 7 hari, sampai 1000 hari. Ini kan sesuatu yang sangat baik. Kita menghargai para leluhur kita. Mendoakan leluhur-leluhur yang sudah dipanggil Tuhan. Makasih, Romo. Boleh tanya, Mo? Ya, silakan. Malam, Pak Ivan. Mo, dari contoh-contoh yang Romo sampaikan tadi kan, misalnya kayak tadi, kalau misalnya ada orang minta nasihat lah ya, Mo, minta nasihat, bilanglah dalam hal ini kita agak sedikit ekstrim bilangnya dukun gitu ya, atau paranormal gitu. Orang pinter, kalau sekarang dibilang diperhalus menjadi orang pinter gitu. Kalau arahnya menjadi orang yang baik, ya kelihatan gitu kan.
ya artinya berarti memang dia ketemu orang pintar atau guru yang baik untuk di dalam kehidupannya gitu. Iya. Nah, cuman sekarang nih kalau ada orang juga ketemu sama orang pinter tapi arahnya melenceng, yang menurut kita melenceng, itu gimana ya Mo? Karena terus terang ini sedikit mungkin kesaksian juga, ada kebetulan keluarga gitu ya, kita lihat tuh dia agak melenceng gitu, walaupun kita tahu kayaknya dia ketemu orang pinter. Pertanyaannya kan ada dua, apakah kita yang melenceng atau dia yang melenceng? Kenapa saya berani bilang bahwa di situ yang melenceng, karena hubungan keluarganya jadi renggang gitu Mo, menjauh gitu ya Mo, menjauh, dan kebanyakan tanda kutip biasanya kalau yang kayak begitu-gitu berawal dari ekonomi sih ya Mo, biasanya Mo, kebanyakan yang Mo. Nah itu menghadapi orang yang kayak gitu gimana Mo? Karena terus terang kan kayak tadi ada Bu Agnes, ada Pak siapa? Pak Thomas, itu kan pengikutnya banyak. Kan kalau pada saat itu kita bilang itu kamu salah, pasti kan mereka akan berontak kan. Nah itu gimana Mo cara ininya Mo? Ya, mungkin Romo ada pengalaman bisa kasih kita masukan. Terima kasih. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, pertama-tama kita lihat orang ini membawa dampak atau buah apa. Terus kelompok ini berdampak apa? Apakah mereka benar murni dalam pelayanan atau ada motif lain? Ini yang perlu dilihat. Terus kalau aliran itu semakin membuat meninggalkan keluarganya, terus meninggalkan suaminya, ini kan dari situ kan sudah kelihatan ini jenis aliran apa kita itu supaya keluarga itu utuh, supaya orang itu hidup berdamai, supaya orang itu menebarkan kasih, tetapi yang muncul adalah malah keluarganya bermasalah gara-gara mengikuti aliran ini. Maka kalau kita sudah tahu dalam situasi seperti ini, lalu kita harus berani mengambil sikap. Oh enggak, saya enggak sepaham dengan ini. Pasti mereka punya paham sendiri model-model kayak gini. Dan biasanya sangat militan juga orang kayak gini. Kelompok ini pasti militan. Tidak mungkin dia akan kelompok ini bisa dengan bubar dengan sendirinya. Pasti akan jauh lebih militan. Maka pernah ada buku yang bagus, itu bukunya tentang Desi Ramadhani itu ya, Selilit Sang Nabi gitu kan. Ternyata dalam hidup ini juga ada apa ya, selilit. Yang selilit itu kan hanya kecil tetapi kan mengganggu, membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Kalau kita makan daging terus nyelip di gigi, itu kan sebenarnya hanya hal yang kecil tetapi kan membuat kita tidak nyaman sebenarnya juga kan. Meskipun itu hanya sangat kecil gitu. Maka ya itulah yang dikatakan oleh Yesus, berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Bisa jadi mereka bisa menyamar seperti domba ya. Tetapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas gitu kan. Yesus sendiri sudah mengatakan dalam hal itu sebenarnya, berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Berarti ada nabi sejati, ada nabi palsu dalam hidup ini. Maka ketika menghadapi situasi seperti itu ya kita harus melihat, oh ya ini ajarannya bagaimana. Kalau ajarannya itu semakin membawa orang cinta kasih, menjadi semakin hidup damai, membuat kita semakin dekat dengan Allah, ya pasti itu baik. Begitu ya Pak Rudi. Ya siap Mo. Memang agak pelik sih mau menghadapi orang-orang yang kayak begini nih Mo. Keras hati jatuhnya Mo. Jadi apa? Dan kebetulan yang kita tahu kayaknya orang pinternya malah ngambil manfaat dari orang yang diajarin gitu. Nah, kalau kita menghadapi orang yang seperti itu ya apa yang dikatakan Yesus, tegurlah di bawah 4 mata gitu kan. Kalau sudah nggak mau 4 mata, bawa saksi. Kalau tidak mau ya sudah, biarkan dia pergi sebagai orang berdosa gitu kan. Merelakan. Iya. Siap Mo. Terima kasih Mo.
Oke, terima kasih Pak Rudi. Tadi Mas Ivan mau bertanya? Atau tidak? Mungkin yang lain? Kalau belum ada, mungkin saya mau tanya sedikit ini Romo. Ya, silakan. Tadi kan kita sudah bicara mengenai ini ya, orang pintarnya ya. Dari ada yang black, ada yang white gitu, ada yang baik dan buruk. Nah, kalau dari kitanya sendiri ini bagaimana Romo? Karena tadi saya dengar pemaparan Romo ada kata kunci ya, seperti menjalin relasi dengan Tuhan, kemudian caranya dengan berdoa. Nah, saya tuh pernah punya ada orang kenalan ya, itu dia tertipu karena katanya ini duitnya mau diberkati atau apa dengan orang pintar supaya itu ya. Nah, ternyata tuh tertipu gitu. Nah, tapi saya kenal orang ini itu dia setiap hari berdoa Romo. Jadi katanya, ya saya berdoa terus, rosario, pagi berdoa, malam berdoa gitu. Tapi kenapa kok bisa sampai begitu gitu? Karena kan ada akal budi ya, kita bisa berpikir sebetulnya mana ada gitu yang bisa seperti itu. Tapi ternyata dia tertipu juga gitu, Romo. Apa ada yang salah ini dengan doanya dan bagaimana caranya kita bisa berdoa dengan benar gitu, Romo? Oke. Yang biasanya kelompok atau pribadi-pribadi seperti itu juga bukan pribadi orang yang tidak berdoa ya. Mereka ini juga pribadi-pribadi yang berdoa sebenarnya. Mereka juga bukan lalu orang yang sama sekali tidak mengakui Tuhan. Maka orang seperti ini kita juga harus hati-hati, mereka menjual nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Jadi istilahnya Tuhan itu sebagai kudung gitu ya, digunakan sebagai kudung, sebagai tameng, tetapi sebenarnya di balik itu ada jual beli. Disitulah yang mengapa Yesus itu marah ketika berada di bait Allah. Dia mengobrak-abrik orang jualan di situ. Karena Yesus tidak mau sebenarnya praktek-praktek seperti itu, mencari keuntungan-keuntungan di sekitar bait Allah. Ya orang itu bisa mencari keuntungan dengan juga di sekitar bait Allah dengan entah dia mengatasnamakan kelompok ini, mereka berdoa dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di balik itu dia ada sebuah motif yang ingin dicari. Apalagi dengan sesuatu yang dibungkus dengan agama itu kan cepat sekali orang akan mudah ke bawah di situ. Ya kenyataannya Pak Thomas tadi, apa yang kurang dia? Berdoa ya kemana-mana, tetapi masalahnya apakah dia benar-benar berdoa dari kedalaman hati atau tidak? Atau hanya menggiring opini orang dengan ini loh, Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak ada roh apapun yang ada di dalam dirinya. Maka ya meskipun mengatasnamakan Tuhan, ternyata kenyataannya apa? Ya menipu kan. Terjadi penipuan di situ. Di situ. Kalau penipu yang pengikutnya itu bagaimana Romo? Bagaimana mereka bisa tertipu gitu Romo? Karena mereka pun berdoa juga gitu. Nah, seringkali ya apalagi kadang-kadang umat kita ini kan mudah dengan adanya sesuatu yang heboh, sesuatu yang itu kan mudah tertarik. Misalnya ada penampakan ini, ada penampakan itu kan kita itu kan seringkali mudah heboh gitu kan. Nah, dari kehebohan itulah seringkali mudah kita terjerumus. Maka apa yang dikatakan Yesus ya kamu itu selalu waspada dan berjaga-jaga. Bahwa ya setan atau roh jahat itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum gitu kan, yang siap menerkam kapan saja gitu kan. Maka kita diajak untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Maka kalau para pengikut-pengikutnya loh kok ya ternyata ada yang tertipu ya. Ya jangan-jangan saat itu dia sedang lemah imannya gitu kan. Sehingga dia mudah ikut ke situ. Maka setelah kebangkitan apa yang dilakukan oleh Petrus kan kepada Tuhan Yesus ya apabila kamu sudah kuat ya kamu harus memberi kesaksian gitu kan.
Karena iman yang kuat itu yang menjadi kunci sebenarnya. Maka itulah pentingnya kembali lagi orang kepada mistikus menjadi mistikus masa kini. Kalau agama hanya didasarkan pada logika, orang tidak ada lagi rasa iman yang tergugah di dalamnya, ya biasanya orang bisa mudah ke bawah arus seperti itu. Dan orang seperti itu juga tahu persis, oh ini orang yang mudah diajak, oh ini orang yang mudah, bisa melihat juga mereka. Maka inilah yang perlu kita hati-hati. Begitu ya, Bu? Iya, terima kasih Romo, Mbak Maria atau Mas Ivan. Ya, terima kasih Mbak Ivi, terima kasih Romo. Saya sangat bersyukur sekali atas pertemuan ini. Saya mendengarkan tadi pengajaran dari Romo, dan menurut saya ini juga sebuah mistikus. Artinya ketika apa yang disampaikan Romo tadi melalui slide-nya itu membuat kita merasa berapi-api gitu. Nah, ini juga menurut saya sebuah karya Roh Allah, dan saya senang sekali tadi dengan diskusi-diskusi kita. Beberapa pertanyaan, apakah kita mau membedakan ini dari Allah atau dari tidak. Saya senang dengan pernyataan Romo bahwa back to Bible itu, kembali ke firman Tuhan itu sesuatu yang bisa menjawab banyak hal. Nah, termasuk tadi saya melihat di Yohanes 10 ayat 16 itu topik mengenai Yesus gembala yang baik, gembala yang baik. Ayat 16 berbunyi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, menurut saya ayat ini adalah pencerahan dari firman Tuhan bahwa pada saat sekarang, apalagi kita melihat banyak denominasi gereja segala macam gitu ya, pengajaran-pengajaran, untuk kita tahu itu apakah dari Tuhan atau tidak, seperti kata Romo, dari buahnya lah kamu bisa melihat. Nah, kembali lagi kita juga menjadi tahu bahwa Tuhan itu bisa berkarya lewat siapa saja gitu. Seperti tadi Romo tuh menarik sekali, bahwa Romo hidup di kalangan yang tidak Kristiani pada waktu itu, maksudnya tetangga-tetangganya atau lingkungan sekitarnya, tetapi mereka dipakai juga untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Nah, ini saya dalam Yohanes 10 ayat 16 ini artinya, oh ternyata domba-domba lain yang dimaksud ini bisa saja mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terima kasih Romo untuk pencerahan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih sekali atas katekisasi mengenai mistikus, mempelajari Yesus sebagai mistikus yang terbesar dalam hidup kita ya. Artinya sebenarnya bukan lebih ke arah mujizat atau sebuah hal-hal yang luar biasa ketika kita ngomong mistikus itu, tapi sebuah kedekatan dengan Allah, itu yang saya tangkap. Relasi yang dekat dengan Allah. Bukan perkara mukjizat ataupun misalnya tanda-tanda heran saja. Terima kasih Romo, saya sedikit merasa yang saya dapat dari pertemuan ini. Terima kasih. Ini dari Terima kasih Mbak Maria. Ya. Mas Ivan atau Romo mungkin mau menanggapi. Ya, di chatnya Mas Ivan ini ya, yang kita memang juga harus berhati-hati ya dalam menghayati spiritualitas model-model, karena dalam gereja Katolik pun ternyata juga ada kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok yang boleh dikatakan agak ekstrim pun juga ada gitu ya dalam gereja Katolik. Bukan serta-merta bahwa mereka iya gitu kan, tetapi ternyata ada sisi-sisi lain yang berbeda juga. Maka kita harus perlu kembali ke sumber yang benar. Ini benar enggak? Ini sumbernya dari mana dan tujuannya, lalu buahnya seperti apa. Ini kita memang harus jeli dalam melihat situasi seperti ini. Kalau tidak ya kita bisa terseret.
Maka gereja Katolik itu bisa tetap bertahan sampai saat ini kan karena yaitu tadi unsur mistikusnya masih sangat kuat. Persatuannya, apalagi ya pemimpin-pemimpinnya yang sangat berpengaruh ya dalam gereja Katolik. Pemimpin-pemimpin gereja Katolik kan tidak ada yang mencari keuntungan untuk kepentingannya sendiri, itu kan tidak ada ya. Semuanya kan akhirnya dikembalikan kepada umat. Mungkin berbeda dengan saudara-saudari kita. Mereka bisa khotbah kemana-mana karena memang motifnya bisa diambil dari pengalaman itu, gitu kan. Maka ini kisah nyata ya, waktu saya di Pekanbaru, tugas di Pangkalan Kerinci itu, saya mengamati mengapa kok banyak saudara-saudari kita yang dari gereja Kristen itu pada ke Katolik. Pada awalnya saya senang, terus lama-lama saya merasa terusik. Ya. Ada apa ini sebenarnya? Kok mereka berbondong-bondong ke gereja Katolik? Terus setelah kami selidiki, kami tanya satu persatu, ternyata mereka melihat, ya gimana ya Romo, saya sebenarnya nggak begitu setuju. Ya dia mengatakan begini ya istri sementara kami ini umat dalam situasi kemiskinan, dalam situasi kekurangan, tetapi mengapa istri pendeta itu begitu, bahkan mobilnya bisa gonta-ganti, dia menggunakan perhiasan yang begitu mewah dan sebagainya, kok ada semacam suatu kepincangan gitu kan. Kok sangat berbeda dengan gereja Katolik, romo-romonya ya pokoknya mobil ya seadanya, terus bahkan dia tidak memasang tarif apapun untuk pelayanan-pelayanan, datang sendiri, pulang sendiri, tidak ada embel-embel apapun. Nah, ini sebenarnya yang juga menjadi kekuatan dan mengapa mereka akhirnya dari pengalaman itu, oh kok saya meyakini kekuatan dalam gereja Katolik bukan karena kami nggak mau keluar uang, Bang, gitu, tetapi kami ada, tapi kami lebih melihat ada sisi-sisi yang sangat berbeda. Nah, akhirnya mereka pada ke gereja Katolik gitu ya, dan akhirnya diterima dalam gereja. Ini yang pengalaman nyata yang saya alami. Ya memang tidak semua seperti itu, tapi di sisi lain ada yang boleh dikatakan ya ada istilah mau ditugaskan di lahan basah dan lahan yang tidak basah gitu. Tapi kalau kita umat Katolik ini kan Romo ini mau ditugaskan kemana saja, nggak ada istilah lahan basah, lahan kering, semuanya kan kami siap sedia, mau di Cilandak, mau di Bengkulu, mau di Jambi, mau dimanapun kan tidak ada istilah menggunakan istilah-istilah itu. Itu yang terjadi ya. Maka jual beli sakramen itulah akhirnya yang boleh dikatakan sama Yesus kan dikritik habis-habisan. Kalau dalam gereja kita itu kan misalnya saya misa ke lingkungan itu kan, misa arwah atau apa, terus saya dikasih amplop. Amplop itu kan bukan untuk saya, memang saya yang bawa. Tetapi itu kan dibagi 3 amplop itu. 70% itu untuk operasional paroki, 30% itu untuk dana orang miskin, lalu yang 20% itu untuk karya pendidikan SDY. Para frater-frater yang sekolah, yang kuliah, itu kan perlu biaya mereka. Maka dari 20% ini, dari setiap paroki ini, maka dibagi 3, jadi bukan lalu wah untuk romonya. Jadi uang dari umat itu dikumpulkan kembali, disetorkan lagi. Jadi bendahara paroki nanti yang bagi. Jadi nanti bagi 70% itu untuk operasional paroki itu yang bayar listrik, bayar pajak kendaraan, semua itu kan kembali lagi akhirnya untuk ke pelayanan umat. Berbeda dengan saudara-saudara kita bisa itu adalah yaitu pelayanan saya murni itu kan untuk saya gitu.
Maka seringkali saya bertanya, kalau saya dikasih amplop, ini untuk siapa? Ini untuk gereja atau ini untuk karya kongregasi? Nah, kalau karya kongregasi, ya sudah kami kembalikan ke kongregasi. Tapi kalau ini untuk Romo. Nah, kalau saya biasanya langsung saya berikan kepada siapa yang punya. Kadang-kadang kan orang tuh mengeluh pada saya kan, Romo saya mau bayar kuliah tapi kami kekurangan ini. Nah, ketika orang mengatakan ini untuk pribadi Romo, biasanya kami salurkan untuk orang yang mendesak ini. Atau tiba-tiba ada orang yang sakit, Romo kami mengalami kesulitan ini, kami ya, akhirnya dari situ yang cepat, akhirnya cepat untuk bisa langsung diberikan saat itu gitu kan. Nah, itu yang kalau bedanya dengan gereja Katolik. Oke, baik Romo. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin sharing atau bertanya, silahkan. Mungkin Pak Bing atau Bu Meji, Mas Agus, Mas Titus, Indah. Oh, ini ada pertanyaan di chat room dari Elsa. Saya bacakan. Izin Romo, mohon pencerahan Romo jika ada Romo yang punya talenta-talenta. Apakah salah kalau kita datang ke Romo tersebut? Oh, ya baik. Tentu tidak salah kalau ada Romo yang punya talenta, karena Paulus sendiri juga mengatakan bahwa karunia roh itu ternyata berbeda-beda. Ada yang diberi karunia untuk mengajar, ada yang diberi karunia untuk menyembuhkan, dan karunia-karunia yang lain itu. Maka ada juga romo-romo yang memiliki karunia-karunia tersendiri. Ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa misalnya mengajar dan sebagainya. Maka sejauh itu adalah gembala kita, ya kita tidak ada salahnya. Silakan saja Bapak Ibu untuk datang kepada gembala-gembala kita. Seperti kalau Jakarta kan yang agak terkenal Romo Wahadi dulu kan. Sampai sekarang dia bagaimana memiliki dianggap ada talenta-talenta khusus. Lalu Romo Yohanes yang penyembuh-penyembuh itu juga banyak juga dalam gereja Katolik. Romo-romo yang punya talenta-talenta itu. Maka itu kan gembala-gembala kita, dan dari situ kan buahnya melimpah itu ya. Dan yang datang pun ternyata bukan hanya umat Katolik, bahkan umat-umat lain pun. Dan ini kan akhirnya menjadi berkat tersendiri ya. Baik Romo, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain. Saya mungkin mau ada yang... Ya Pak, silakan Pak. Ya, mau sedikit ya. Jadi begini Pastor, saya ingat di Alkitab itu ada dikatakan bahwa tidak perlu satu orang pun yang intinya apa ya, roh sendirilah yang akan berkata-kata dalam diri kita, orang percaya. Nah, sementara saya melihat sekarang ini fenomennya banyak orang Katolik, ya termasuk saya dulu, yang tidak percaya diri ya sebagai orang yang punya Yesus begitu ya, sehingga kita kadangkala jadi bingung gitu ya. Memang saya kadang pergi ke orang-orang Katolik juga, yang ada yang Romo, ada juga yang mantan Romo. Akhirnya sampailah saya pada satu kesimpulan. Setelah saya berkeliling Romo, sana kemari, saya kesimpulan bahwa saya cukup tanya Tuhan aja lah langsung gitu. Sebab saya jadi bingung gitu, karena terus terang saya ke Romo Rohadi sudah, ke Romo Lukman juga sudah, ada mantan pastor juga MSC dari Ordo MSC namanya Romo Anton, temannya Romo Somar dari Tanimbar, tapi dia sudah resign dari pastor. Tapi akhirnya saya tidak sejahtera Romo.
Karena saya keliling-keliling itu sebenarnya satu yang saya dapatkan bahwa saya harus percaya diri. Kalau saya tetap seperti ada sesuatu yang kurang dari saya harus diisi orang lain, nah, itulah yang membuat kita jadi capek. Nah, itulah makanya saya ingin bertanya dengan pastor, apakah sebagai seorang Katolik itu, seorang Kristen ya Katolik, itu kita tidak cukup kalau kita misalnya melakukan olah batin sendiri, begitu kan? Sehingga kita perlu mendapatkan apa istilahnya didoakan, begitu ya. Banyak sekarang ini jadi seperti Protestan jadinya. Ya kalau saya lihat ya di gereja-gereja Tiberias ya, saya tidak ini kan. Saya juga pernah ada di situ dan saya lihat. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak berkuasa dalam diri kita, begitu ya. Hanya bisa melalui si A, si B, si C, begitu. Nah ini saya pikir satu keadaan yang apa ya, Romo, yang harus disiasati juga. Nah saya ingin bertanya, apakah tidak cukup kalau kita misalnya melakukan laku tapa sendiri, misalnya kita doa rosario setiap hari. Saya pikir kita tidak perlu mencari-cari orang untuk apalah didoakan atau apa gitu ya. Mohon pendapatnya Romo, mungkin saya keliru. Baik, Pak. Dalam hal ini, selain kita itu secara pribadi datang kepada Allah, tetapi juga ketika kita mohon doa dari para pastor, dari itulah membuat rahmat itu semakin efektif. Sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus ya. Misalnya Yakobus bab 5 ayat 12 mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Itu di sana kan dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ini kan perantaraan manusia ini berarti. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Maka saling mendoakan itu menjadi sangat Kristiani sebenarnya. Lalu tidak bisa, wah kalau begitu saya nggak usah perlu doa orang lain lah, saya mau secara pribadi kepada Tuhan. Ya kita secara pribadi boleh, tetapi juga dalam kitab suci apa? Ketika kamu itu mengalami situasi kesulitan, untuk saling mendoakan itu kan sangat dimungkinkan. Untuk datang kepada ya orang yang dituakan lah atau kepada penatua jemaat untuk didoakan. Maka mengapa dalam gereja Katolik setelah perayaan Ekaristi itu seringkali kan banyak orang minta berkat gitu. Entah dia untuk berkat ujian, ulang tahun, untuk berkat macam-macamnya. Nah, ini yang terjadi karena ada berkat yang mengalir, ada kuasa yang diberikan. Kalau model pemahamannya begitu, lalu kenapa saya harus mengaku dosa kepada Romo gitu kan? Kalau begitu saya bisa kok mengaku dosa langsung pada Allah. Nah, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, ya terimalah Roh Kudus. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga. Dan disitulah Petrus sebagai paus yang pertama, lalu akhirnya didelegasikan kepada para imam, uskup, paus, uskup kepada para imam yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Dasarnya dari sana. Maka hanya imam yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Lalu kalau
Kalau enggak ya wah kalau begitu saya bisa kok mengaku dosa langsung. Tetapi apa yang terjadi ternyata Yesus juga mendelegasikan kepada para muridnya harus lakukanlah itu gitu kan. Delegasi itu ternyata ada pendelegasian juga kepada kita. Maka ketika kita minta doa, kita saling mendoakan ya itu sangat Kristiani. Begitu Pak Ivan ya. Nah, itu di dalam Injil di dalam Yakobus bab 5 ayat 16 itu sangat jelas di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya itu kan. Maka di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini unsur manusiawinya nampak. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ternyata pribadi-pribadi tertentu itu juga digunakan oleh Allah untuk saluran berkat, untuk saluran menjadi pendoakan. Begitu. Mengantuk. Oke, Mbak Ivi. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, tapi ini waktunya memang sudah jam 9. Ya, mungkin satu lagi mungkin. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, gimana kita tutup, Mbak Maria, Mas Ivan? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi pada Romo Petrus yang hari ini sudah memberikan pencerahan bagaimana kita menjadi lebih mistikus ya dalam ajaran agama Katolik dan lebih cermat untuk mengikuti ajaran agama Katolik kita. Kemudian mungkin kita tutup dengan doa. Romo, monggo bisa dipimpin. Baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Secara khusus pada malam hari ini kami boleh berbagi pengalaman untuk semakin meneguhkan iman kepercayaan kami akan kepadamu sendiri. Maka anugerahkanlah rahmat-rahmat khusus di dalam pribadi kami, agar kami semakin mampu menjadi wakil-wakil-Mu di dalam kehidupan di dunia ini. Dan kami secara khusus juga mohon berkat-Mu bagi Pak Ivan yang hari ini merayakan ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia, Engkau menganugerahkan rahmat kesehatan serta keselamatan, sukacita dan kegembiraan di dalam hidup. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami, seluruh anggota keluarga, serta istirahat kami pada malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa menuntun, membimbing, serta melindungi kami semua. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mbak Ivi masih nyanyi satu oh ya, kita nyanyikan lagu penutup. Lagu penutup. Setelah itu mohon izin kita foto dulu ya. Jangan live dulu ya. Ya, Pak. Back down. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus
hadirat Yesusku, agar kami berbahagia dalam hidup yang Terima kasih, jangan leave dulu. Mari kita berfoto bersama. Oke, sebentar ya, saya foto dulu. Mungkin saya kasih aba-aba, kayaknya cuma satu layar kok ini. Satu layar, ya. Terbuka ya, Mbak Wiwin. Oke, siapa lagi? Sudah semua ya? Anggun dan Melisa. Pak Bing ya. Pak Bing ya. Thank you sudah bergabung, Bos. Sebentar. Saya... Ya, terima kasih atas pencerahan Romo Petrus yang luar biasa. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, saya dibuka kasih layarnya. Pak Bing, tunggu dulu Pak Bing. Dibuka videonya boleh? Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sama-sama. Semoga Terima kasih Romo dan Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih ya Romo. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kuenya enak. Iya Tante. Mama ya. Iya Tante. Iya. Monggo silakan yang boleh. Pak Lilin, Koko, istirahat. lilinnya mana lilin nggak Terima kasih Mo. kelihatan. Terima kasih Mo. Matur nuwun. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Silakan. Terima kasih. Kuenya mana? Tiup lilinnya. Nyanyi ya. Nggak nyanyi ini kita Nyanyi ya. Nyanyi yuk. Nyanyi yuk. Oh iya, happy birthday Pak Ivan. Ayo baru dinyanyi. Ayo. Siapa yang Happy mimpi? birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Pak Ivan. Happy birthday to you. Tuhan berkati semua ya. Oke. Saya ada nggak enak nih. Jadi saya N ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Iya, terima kasih semua. Izin live ya. Ya. Ya, ambil aja potong. Mbak Esti. Ya. Lihat di WA ya, di Japri. Makasih Bu Kokong. Mana Om, Tante, Om Kokong, sehat? Ya. Oh tidur, oke. Selamat malam ya. Makasih ya, Bang nih. Makasih ya Bang nih. Makasih banyak. Ya. Oke, selamat ulang tahun ya Bapak Indah. Ya, makasih Bang. Makasih, Bang. Ya. Ya, Bang. Pak Esti masih ada tuh Bang. Iya. Oke. Ya. Sip aku N ya. NN. Setting.